Setelah Ikan Belida, apakah akan ada mahakarya lain dengan songwriter bernama Pican? Nah, lu Bang. Ada nggak tuh? Gua Bang? tuh sebenarnya sempet kemarin kan si bangsat dia kayak nulis lirik lagi apalah gitu, terus gue bilang, Chan, kalau lu bikin popang lagi nggak menarik Chan. Jadi apa dong Goy? Kita bikin hip hop. Anjing lu yang bener kayak gimana? Nih gue bikinin itu, gue bikinin example-nya kayak Kerasakti. Gue kayak anjing jelek. Bang Iga, lu kan ibaratnya bermusik. Sebenarnya gue ngikutin lu dari The Trees and the Wild karena gue dulu, bang, gue dulu suka banget The Trees and the Wild, bang. Anjing yang bener lo. Gue setiap kali ada apa di LA Indie Fest misalkan, atau enggak ada di pensi SMA berapa, gue selalu nunggu The Trees and the Wild daripada The Sigit, sumpah. Anjing, thank you Mal. Iya, gue dulu ngikutin lu, tapi tiba-tiba lu bikin bara suara. Makanya menurut gue, lu tuh di jalur musik itu, bayangin bang, lu dari album kan, maksudnya dari yang CD-CD gitu. Terus habis itu dari zaman NSP gitu. Sampai sekarang di Jalaran Sadrani 2024 lu ngelewatin pandemi. Dan sekarang kan secara generasi udah beda jauh lah. Lu harus ngeluarin single, harus viral di TikTok, baru lagu lu didengerin orang. Nah, seberapa besar pengaruh behavior Gen Z ini untuk lu sebagai musisi bang? Pastinya challenging ya, maksudnya day by day, kayak bulan ke bulan, bahkan ya of course tahun ke tahun gitu ya. Punya tren yang berbeda gitu, dan kita harus mau nggak mau harus melihat itu. Harus melihat itu dan harus menganalisis dalam artian kayak ini cocok apa enggak untuk gue masuk ke daerah sini. Kayak misalkan tentunya kan kalau lagu-lagu yang viral di TikTok itu kan punya certain way of apa ya, kayak gue ngelihatnya approach gitu. Apakah lagu-lagu di albumnya Bara Suara ini cocok untuk dimasukin TikTok? Gue pribadi nggak ngerasa itu. Gue nggak ngerasa cocok. Kalau dipaksain kita jadi norak. Salah satu contohnya kan misalkan kemarin tuh ada yang tren, misalkan beberapa tahun lalu tren joget-joget yang nunjuk-nunjuk tulisan gitu. Terus kita kayak kayaknya udah ketuaan juga sih buat berlaku seperti itu ya gitu. Jadi intinya sih gini. Kalau lo bilang apakah bagaimana menyikapinya, kalau gue ngeliatnya sebagai sebuah studi kasus panjang gitu. Dan lo dari situ lo pilih. Semuanya ketika lo bikin checklist, kemudian lo pilih lo mau masuk yang di mana yang cocok. Gitu. Karena nggak semuanya cocok. Bara Suara itu setelah gue meriset sendiri adalah band yang dipenuhi dengan musisi yang profession gitu. Dalam artian musisi jago lah katakan gitu. Jadi apa yang jadi strong points-nya Bara Suara? Orang banyak bilang liriknya, kemudian musiknya bisa ada yang kalau negatif bilangnya susah, terlalu jelimet, tapi untuk yang positifnya bilangnya musiknya kompleks, harmonis, bla 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 gitu. Jadi gue masuknya di mana nih? Orang mau denger gue kenapa? Pasti ya udah. Akhirnya yang gue masukin sebagai muka yang Bara Suara adalah musiknya. Orang mau datang, mau denger karena mau denger musiknya, karena mau baca liriknya gitu, dan mau lihat live performance-nya gitu. Jadi ada bagian situ aja gue fokusin, kayak kita bikin konten-konten yang emang musikal. Contohnya kayak kemarin kita punya sebuah single namanya Merayakan Fana. Terus kemudian Merayakan Fana diapain ya supaya kita bisa bikin engagement dan kita bisa bikin sebuah perpanjangan dari sini secara promosi. Kita bikin sebuah EP, bukan EP sih namanya, sebuah alternate version namanya Memainkan Fana. Jadi Memainkan Fana itu isinya ada yang minus Iga dan minus TJ itu nggak ada gitarnya. Yang minus Marco nggak ada drumnya, yang minus Gerald nggak ada bassnya, yang minus Putih dan Icil dan Iga nggak ada vokalnya. Jadi itu tempat di mana kayak teman-teman yang mau ikutan bermain musik ya lo tinggal mainin dari situ aja. Lo mau pilih, lo kalau basis lo pilih yang Gerald gitu-gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang akhirnya gue lakukan. Terus di album sebelumnya kami pernah punya single namanya Pikiran dan Perjalanan gitu. Albumnya juga judulnya itu. Terus di Pikiran Perjalanan itu kita punya ide kayak gimana ya kita perpanjang caranya ya, nafas lagunya gitu. Terus kita bikin namanya PQ Race dan Perjalanan. Itu anyway the name isn't important, cuman intinya adalah itu album kesannya kayak bercanda tapi padahal bagus. Maksudnya gini, jadi kan kami berenam. Jadi si lagu Pikiran Perjalanan ini akhirnya diaransemen oleh kami berenam dengan cara masing-masing. Jadi gue bikin apa, si TJ bikin apa, yang lain bikin apa, tapi nggak boleh ada yang minta bantuan satu sama lain dan nggak boleh ada yang denger lagu itu sebelum lagu semuanya selesai. Jadi ada satu album alternate version juga
tentang lagu itu. Jadi ada 6 ada satu lagu ada 6 versi dan paling gebleknya kemarin kita bikin showcase di M Block waktu itu. Terus temen-temen main. Jadi temen-temen bandnya beda tuh, yang gue bikinnya versi rock, Icil bikin agak psychedelic, TJ bikin apa. Terus kadang surprise gitu, Marco bikin jadi EDM. Tapi itu di showcasein gitu, dan kemudian kita bikin apa namanya kayak sayembara ya gitu, kayak kompetisi. Pokoknya yang bikin paling keren versinya lo boleh manggung di acara itu. Jadi when it comes to Bara Suara, itu always comes ke musiknya gitu. Harus kembali ke situ, karena itu ternyata memang orang tunggu dan orang bisa engage, dan kita juga masih ngerasa relevan. Iya, karena memang contohnya kayak Pamungkas adalah salah satu yang lagunya viral karena TikTok kan. Pamungkas, Sal yang baru-baru ini Bunga Matahari sama apa sih satu lagi tuh? Oh, yang Planet Lain. Itu kan salah satu yang viral lewat TikTok gitu. Memang gue beberapa kali sih ketemu musisi, bahkan Bilal kan baru datang juga Bang di sini podcast ini. Ngomong juga, ya gue alhamdulillah ya tertolong TikTok juga. Maksudnya dia ngomong kayak gitu juga akhirnya kan. Dia berterima kasih sama konten kreator yang menaikkan lagunya dia. Nah, lu bisa Bang maksudnya bertahan di generasi sekarang dengan konsep kayak gitu? Bisa. Oh. Bisa. Tapi gini, jawaban bisa itu selalu kembali ke kebutuhan masing-masing dari bandnya dan musisinya. Kalau gue bisa, kenapa? Karena secara ibaratnya secara bisnis Bara Suara masih running really well gitu, dari segi merchandise masih oke. Manggung memang nggak serame kayak 2017-2018, cuman ya we survive that gitu. Maksudnya dari 2020 ke 2024 kami masih bisa bikin album dengan tanpa kekurangan apapun, alhamdulillah gitu ya. Jadi emang sebenarnya kalau dibilang bisa bertahan di bisnis bisa, tapi memang kitanya juga nggak bisa diem aja gitu loh. Kayak maksud gue nggak bisa yang nyantai lah, kita udah band tua nih atau band udah gede atau band nama household name whatsoever gitu, kayak jadi ya nggak bisa coy. Lo to keep up with this newer generation, ya lo harus ambil esensi mereka. Apa esensi mereka? Menurut gue esensinya adalah percepatan. Ya kan, percepatan dan harus lo punya sesuatu yang to the point sekarang tuh. Kayak all the mysteries, orang bikin album teaser bla bla doesn't really work gitu. Jadi gimana caranya? Oke, kita bikin teaser, gimana ya? Kita mau sok misterius, man. Orang udah gak terlalu penasaran lagi gitu ya kan? Let's cut the bullshit. Jadi kemarin kita buat di album Jalanan Sadar ini kan serius banget ya. Maksudnya temanya tentang kematian gitu. Terus oke, kita bikin apa ya, teaser ya. Terus kita mikir mau misterius atau gelap atau apa, kayak nggak ada kayaknya. Oke, kita bikin 5 video, 5 video bercanda, nggak jelas, nggak ada hubungannya sama albumnya. Satu ada video ada si Icil jadi setan, terus ada gue tiba-tiba maku apa sih yang kuntilanak gitu. Iya, kuntilanak gitu-gitu deh segala macam. Pokoknya aneh. Terus terakhir di meja judi, tapi selalu di belakangnya selalu ada tulisan Bara Suara album baru tanggal sekian gitu. Di akhir video selalu ada itu. Jadi emang ya kita selalu berusaha untuk membuat sesuatu yang kayak engagement, tapi dengan cara yang kita nyaman. Kalau orang suka atau enggak itu udah di luar kontrol sebenarnya. Cuma ya at least kita bisa bikin itu dan 5-5-nya works really well ternyata. Oh iya? Ya. Maksudnya secara ini ya, secara engagement orang kayak anjing gue jadi nungguin video lo yang lain nih. Oh ya. Terima kasih. Ya soalnya kadang-kadang kalau salah eksekusi terlalu cringe juga tuh buat generasi sekarang. Cringe banget orang-orang tua ini. Iya. Orang-orang tua ini, tapi untungnya juga ya. Kan ini karena kita ngobrol juga sama para penunggang badai gitu. Jadi kayak mereka juga cuman lebih ke gini sih, kayak Pak, kamu gak capek apa Pak kayak gini-gini. Iya kan pastinya jatuhnya. Gue kebayang sih, gak capek Bang lu Bang, udah lah Bang. Iya, karena gue dipanggilnya Bapak kan kayak Pak, kalau butuh stuntman kita ready kok Pak, nggak usah lu gini. Ya udah nggak apa-apa kan, tapi lucu nggak lucu ya udah. Iya, karena kejadian-kejadian gitu kayak ini aja deh Malik ya, misalkan Malik, kita ngomongin Malik di Essential. Gue tuh maksudnya Gen Z ini udah another level aja, udah ada yang ngomong kayak gini. Oh, ini ada band baru yang namanya Malik, cuma gara-gara lagu romantis Bang. Kita bikin romantis. Terus kan kita kayak, ya Allah Malik udah dari kapan tahu? Kenapa? Ada yang kayak gitu Bang? Pasti. Ada yang gitu, makanya mungkin kalau lu pribadi secara musisi mungkin sudah ada observasi tersendiri terhadap behavior Gen Z ini ya. Berarti kedepannya based on observasi lu, apa yang lu melakukan sama Bara Suara Bang? Sebenarnya kalau Bara Suara udah gini, yang pertama
gue bebasin dari pikiran gue adalah gue nggak mau berusaha untuk menggapai apa yang gue nggak bisa atau gue kesulitan banget untuk gapai, which is Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z ya semua behaviornya udah berbeda banget sama generasi gue. Kalau gue memaksakan diri untuk terus engage sama orang-orang ini, generasi ini, guanya yang akan habis sendiri. Dalam artian habis tenaga, habis ide, dan gue nggak ngerasa kayak ini relevan juga anyway. Jadi yang gue lakukan sama Barasuara adalah sekarang gini, kita sekarang nggak usah berpikir keluar dulu, kita berpikir ke dalam dulu terus aja. Kenapa? Karena this is what makes us tick lah, gitu, kayak dalam artian kalau kita berpikir terus keluar, apa yang bisa kita share, apa yang bisa kita engage dan lain-lain, man, lu bisa gila sih, seriously. In this kind of business, musik business tuh kayak lu kalau terus-terusan kayak comparison sama band lain, sama orang-orang lain yang lebih sukses, yang lebih viral, lu bisa gila, man, serius deh. Stop doing that, karena yang paling penting adalah kita bisa nggak ngeliat ke diri kita sendiri dulu, kita butuhnya apa dan kita maunya kayak gimana nih, gitu. Dan kita harus tahu juga Barasuara di peta musik Indonesia di dalam satu festival kira-kira pendengarnya ada berapa persen. Let's say gue berani bilang maybe tops 25% dari seluruh acara. Sisanya punya siapa? Ya punya artis-artis yang lebih besar. Ya let's say Malini, Tulus, Raisa, Malik dan lain-lain. Dan gue nggak gini, gue cukup bersadar diri bahwa dengan musik yang gue bikin emang segmented, gitu. Dan menyadari ini juga membebaskan diri kita untuk tidak punya target yang aneh-aneh. Dalam artian gini, ya lo punya lagu emang kompleks, ini progresif, lagunya 6 menit segala macam, instrumennya kemana-mana dan lain-lain, lu puyeng deh. Gue mainin aja kadang suka puyeng gitu. Kadang salah. Iya kadang salah gitu, ntar malu juga salah nih. Jadi ya emang itu aja sih Mal. Jadi kayak tahu produk lu apa dan tahu lu jual ke siapa gitu. Jadi Barasuara jual ke siapa? Jualnya ini. Ada salah satu teman gue bilang gini, ini lucu sih sebenarnya, dan gue baru sadar gitu. Ya Barasuara itu bandnya anak band, ngerti nggak? Oh iya benar. Jadi yang nikmati anak band juga. Bener. Jadi ya Barasuara tuh bandnya anak band, bandnya musisi lah. Gitu. Mungkin kalau di era zaman dulu ya mungkin gue nggak menyamakan ini soal kehebatannya. Cuman bagaimana orang melihat Rush gitu loh. Bagaimana orang melihat Genesis gitu. Itu kan kayak musisinya musisi gitu kan. Ya mungkin society nggak begitu tahu, tapi betul, sesama musisi dihormati ya. Betul. Nah itu. Jadi gue ngerasa, dan dia juga bilang gitu, ya lu mungkin kayak kalau gue ngeliat lu ya kayak zaman dulu ya kayak Rush gitu mungkin, atau kayak sesuatu yang lebih emang segmented. Ya mungkin ini bukan lagi gue nggak lagi nyamain ya, cuman kayak Guru Gipsy itu kan juga kayak Kantata Takwa gitu. Banyak yang beberapa yang bilang kayak lu kayak Kantata Takwa. Gue bilang not in terms of gue menyamakan diri gue dengan Iwan Fals ya, cuman persepsi orang adalah itu gitu. Jadi emang segmentasi adalah musik gitu. Tapi bukan tapi sih, dan dari situ gue berpikir juga, oh ya sudah, berarti memang kenyataannya seperti ini dan kita mau ngapain nih? Kita mau ngelebarin. Nah ini sebuah pemikiran sih, kayak lo mau melebarkan atau lo mau merawat yang udah ada. Itu. Jadi kayak kalau lo melebarkan, chancesnya adalah yang ada di sini setia nungguin lo dari dulu, ini bisa merasa kayak kok dia ke arah situ sih sekarang, kayak mengalienasi pendengar lamanya gitu, pendengar setianya. Tapi kalau misalkan gue bisa sedikit untuk kayak melebarkan, coba deh kayak kemarin gue bikin lagu judulnya Terbuang Dalam Waktu. Itu lagu paling pop, lagu paling manis Barasuara. Dan bener, kerasa tuh agak lebar dikit. Tapi tetap abis itu ribet. Abis itu kayak tetap ada progresifnya gitu kan. Nah itu ngelebarin pendengar baru, tapi pendengar lama juga masih ngerasa masih relevan nih, masih ada yang progresi yang miring-miring nih gitu, yang aneh-aneh gitu. Jadi ya emang nyari balance itu sih. Kalau tiba-tiba gue bener-bener bikin tahu-tahu R&B gitu, jeder, kan bakal aneh ya. Kayak di guanya aneh, di pendengar lain aneh, pendengar baru yang gak dapet, pendengar lamanya ninggalin gue. Dan itu yang gue gak pengen juga. Jadi gimana caranya nyari balance antara relevansi secara musikal dan relevansi untuk merawat pasar lo yang sudah ada sebenarnya. Jadi itu yang kita lakukan pertama. Jadi gak apa-apa gue punya, let's say gue bener-bener kayak di poin ini gue gak apa-apa kok punya 30%, tops 30% dalam sebuah festival, itu udah gede banget buat Barasuara. Jadi gue tahu maksudnya gue gak bisa compete lagu gue yang Api Lentera sama Zona Nyamannya 420. Itu udah beda skala tuh, ya kan? Karena yang satu pop banget, yang satu progresif. Jadi ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi gue di sini, ya ini udah jadi area yang gue bisa ngerasa nyaman dan ngerasa bebas. Pendengar gue ada selalu nonton di situ. Iya. Dan lu udah berdamai dengan itu juga bang ya. Maksudnya ya udah kita udah
ya udah gini aja udah cukup gitu. Betul. Yang penting lu happy kan. Nah tapi sebenarnya juga ada pengertian lain ketika lo ngerasa cukup and then lo ngerasa ya udahlah sama ngerasa cukup tapi gue mau fokus di situ. Nah, bara suara tuh ada nih kedua. Jadi oke, kita udah di sini, oke, kita tahu strength-nya di sini apa ibaratnya 5W1 aja. Oke di sini nih, oke ya udah kita gas terus di sini. Jadi fokus aja terus di sini. Kayak gue ngeliat kalau di band luar gue suka banget Queens of Stone Age kan. Oke. Itu band menurut gue keren parah sih karena dari dulu musiknya begitu aja gitu. Maksudnya bukan berarti stagnan atau apa, cuman ada di area itu dan nggak membesar Queen of Stone Age tuh actually. Maksudnya dikit-dikit aja gitu. Iya membesar tentunya, cuman nggak yang tiba-tiba lu segede Foo Fighters anyway gitu. Foo Fighters kan gede banget men. Cuman kalau si Queens of Stone Age ditaruh di tempat yang sama, Foo Fighters belum tentu sama ininya apa magnitude-nya untuk apa namanya untuk ngedatengin orang ya. Iya. Nah, gue selalu berpikir seperti itu kayak oke. Nggak apa-apa untuk menjadi Queen of Stone Age karena yang penting adalah pada akhirnya lo akan dihormati oleh pendengar lo yang setia bahwa lo menunjukkan integritas lo sebagai seniman gitu untuk melakukan sesuatu yang memang dari dulu bandnya ini punya punya prinsip gitu ya gue musiknya begini lo ikut gue ayo kalau nggak ikut gue akan maksa lo juga anyway. Radiohead ya kan setiap albumnya aneh-aneh beda-beda terus kemudian kayak kalau di Indonesia Sigit gitu, maksud gue itu band paling lama juga bikin album segala macam, cuman orangnya masih nonton dan mereka stay true to the roots gitu, maksudnya mereka tetap begitu gitu. Iya. Itu kan keren banget kan, Seringai, terus kemudian Burger Kill, ya teman-teman itu semua lah ya gitu yang punya yang punya prinsip dan punya integritas di dalam karyanya untuk nggak membuat hal-hal yang sifatnya jadi kayak kenapa lo ke situ ya gitu. Kecuali bandnya punya kecuali bandnya punya ruangan yang lebar secara musikal seperti Malik. Awalnya R&B terus bisa bikin yang romantis itu, tapi tetap kemudian lagu-lagu yang lainnya juga tetap terdengar seperti Malik. Jadi itu kan punya ruang gerak yang lebih besar gitu. Lebih fleksibel ya. True. Daripada bara suara lebih kekunci. Betul. Kalau bara suara bingung mau fleksibel kayak gimana, nggak mungkin R&B tiba-tiba. Iya. Dan tapi di situ juga kami ngerasa kayak ya sudah kita bikin sesuatu yang memang yang memang sesuai dengan apa yang kita percaya kan itu dulu gitu. Karena ketika kita berpikir bahwa wah ini jadi sebuah keterbatasan apa enggak. Walaupun nanti bara suara punya influence katakanlah influence R&B gitu one day gitu. Tapi kita akan mengeksekusi itu dengan cara bara suara. Gitu seperti kita mengeksekusi lagu pop, seperti kita mengeksekusi lagu banyak banget sih. Lagu dance gitu ada sebenarnya, lagu soul, funk gitu sebetulnya ada, cuman ya kita eksekusi dengan cara kita gitu sih. Iya. Dan bara suara ini tadi lu bahas strengthnya bara suara apa ya? Kalau gua pribadi as a penikmat musik dan berapa kali nonton bara suara, kan gua ngerasa aksi panggung lu itu paling ini bang, paling entertain lah. Gua berapa kali nonton bara suara aja seru banget. Dan lu dapat award kan, Rolling Stone ya, yang Rolling Stone. Dan gua tuh makin kesini dulu zaman kalau gua kan memang kebanyakan ngikutinnya musik-musik punk gitu-gitu, kadang-kadang emo. Dan zaman dulu kita kalau nonton performance yang muter-muter gitar itu tuh bikin kita akhirnya mau nonton bandnya kan. Bukan lagunya dulu tapi aksi panggungnya dulu. Dan itu terjadi ke bara suara. Gue suka bara suara karena entertain banget ya nonton bara suara. Manggung gak ada boring-boringnya gitu. Solo gitarnya apa segala macam, kompak-kompaknya. Nah makin kesini bang, jadi tuh Gen Z tuh kayak gue tanya, misalkan contoh Fabio Acer gitu ya. Kan dia viral banget lagunya. Tapi ada loh orang yang oh ini orangnya, oh ini yang nyanyi ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu dengerin lagunya. Jadi dia fakir lah dengan aksi panggungnya gimana. Jadi lagunya yang dia denger itu bang fenomenanya sekarang bang. Ini gue cerita ya. Gue kayak baru aja kayak beberapa hari lalu di follow sama seorang penyanyi perempuan. Oke. Ya. Followersnya 1,5 juta. Followers 1,5 juta dan I have no fucking idea ini siapa. Tapi gini, gue sama sekali nggak ngenyek, gue sama sekali nggak ngeledek, gue sama sekali tidak merendahkan. Ini guanya yang salah berarti. Gue sempat ngerasa gitu kan, men. Gue nggak tahu men ini siapa. Terus gue sampai nanya teman-teman gue ya, which is seumuran gue juga. Gue tuh, tahu ini nggak kayak, siapa itu kayak gue nggak tahu lagi. Terus tapi ada beberapa teman gue yang akhirnya, dia tuh si ABCD ini track recordnya disebutin segala macam. Man, ternyata artis sebesar itu ya gitu. Gue nggak tahu. Jadi with all due respect, gue nggak sama sekali nggak memandang rendah atau apa. Ini purely gue yang nggak tahu gitu. Karena guanya nggak terpapar sama musisi ini. Cuman the fact barusan lo bilang itu, gue
sangat relate. Bahkan gue sebagai seorang musisi ya, gue kadang kayak, men, ini yang mana orangnya? Gue takutnya nih mah, gue takutnya kayak one day gue ketemu dia, Mas aku nyanyi lagu ini. Oh, kamu orangnya. Kan malu gue kayak anjir orang tua. Iya bang, gue sering zaman sekarang mungkin karena kita kan gue milenial ya, tadi gue bilang ngelihat aksi panggung, jadi kita ngelihat sosoknya dulu baru kita lihat lagunya kan. Jadi begitu kayak bini gue Gen Z, gue tuh Gen Z bang. Jadi dia bilang si ini siapa itu yang mana sih? Kan gue nanya gitu. Kamu denger lagunya pasti kamu tahu. Apalagi chorusnya viral di TikTok. Oh, okay. Oh gitu ya. Ya coba. Akhirnya pas denger chorusnya, oh ya tahu. Jadi ya di at some point sebenarnya jadi gue seneng karena orang lebih menghargai karyanya kan. Betul. Ketimbang sosoknya kan kalau dulu kita harus lihat fisik anjing ganteng vokalisnya. Akhirnya yang vokalisnya yang dalam tanda kutip kurang ganteng kan enggak. Bang dulu kan kayak gitu bang. Harus belah tengah kayak Ariel dulu. Dia dong bang, zaman dulu mah harus ganteng lah. Kan vokalis band kayak, vokalis bandnya Bam Samson gitu. Kan ganteng gitu bang. Ya? Cewek yang buset banyak gitu kan. Jadi ibaratnya zaman dulu kan begitu. Kita lihat Kurt Cobain, wah dengan attitude-nya dia. Jadi harus gantengnya dulu. Nah kalau zaman sekarang kan orang ya alhamdulillah jadi nggak lihat fisik, lihat lagunya bener-bener bagus. Iya. Jadi begitu bang. Iya sih, gue ngeliatnya juga ini karena budaya viral di TikTok. Kadang-kadang orang cuma nungguin lagu itu doang. Iya. Ya kan. Padahal ini punya katalog banyak loh dia gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu ya apa ya hal yang negatifnya dari TikTok adalah bahkan you don't even know the rest of the song karena itu cuma beberapa detik doang yang biasa lo pakai gitu. Jadi ya itu sih karena magnitude TikTok tuh besar banget gitu, banget dan semua orang akan melakukan apa yang orang lain lakukan. Ya kan, in terms of bikin lagu back soundnya ini, cara bertuturnya seperti ini, cut videonya gini gitu, tone-nya gitu dan lain-lain. Jadi akhirnya keseragaman inilah yang sebetulnya buat artisnya itu kalau emang dia punya satu album dan satu lagu itu hits banget maka akan menurun ke lagu yang lainnya. Cuman ketika satu artis baru punya satu single dan itu meledak di TikTok di satu single itu bahaya di situ tuh. Bahaya. Kayak gue bilang ke Bilal, sebenarnya gue lebih suka lagu ini Dara, Saujana daripada Niscaya. Gue bilang kayak gitu. Tapi yang viral itu ya orang mau gimana lagi ternyata itu yang relate sama orang Gen Z ya udah. Dan itu kan akhirnya apa ya maksudnya berdampaknya kemana? Ke panggungan rame. Oh kenapa ajak si ini aja? Kenapa dia? Karena lagi viral lagunya. Itu tapi ya itu maksud gue itu it's a good thing ya. It's a good thing maksudnya untuk band, untuk musisi. Oh itu bagus banget kalau untuk lo bisa bisa sampai ke tempat itu, which is nggak banyak orang yang bisa mencapai ke situ. Even teman-teman gue yang hebat-hebat gitu. Gue aja ngelihat siapa ya? Contoh ya. Baskara deh gitu. Albumnya lagu 24 gitu. Tapi gue nggak denger dia sebanyak kayak Sal, si Planet lain itu. Jadi emang kadang-kadang itu tuh udah ada based on luck-nya juga. Ya, kita nggak pernah tahu tuh bagian itunya. X-Men si Baskara punya 24 lagu, tapi gue nggak ngeliat itu banyak di TikTok. Gua nggak tahu FYP lo ya. Cuman kalau gue ngeliatnya lebih banyak lagu Sal kalau di gue. Iya sama bang. Iya kan. Dan tapi bukan berarti si Baskara itu lagu jelek sama sekali nggak. It's a great album. Cuman faktor viral TikTok itu udah bener-bener faktor luck kalau gue ngeliatnya. Iya. Nah waktu interview Baskara di sini, gue salah satu hal yang gue respect sama dia adalah dia nggak mau ngikutin pasar itu bang. Dia bilang kalau lu mau dengerin lagunya Hindia, lu harus dengerin full album gua. Betul. Jadi gua bukan tipikal yang zaman sekarang mal yang keluarin single ke single, enggak, gua langsung full album. Karena dari lagu pertama sampai ke 10 itu beruntutan semua. Jadi dia tetap mempertahankan itu, yaitu salah satu hal yang gua respect sih, Bang. Betul. Di era sekarang. Karena sekarang kan kita kalau ngeluarin album, misalkan ngomongin album ya, kita ngomongin Ceylon Seven kan nggak 10 lagunya kita suka bang, paling cuma 3 kan. Betul. Nah kalau zaman sekarang kan ditarik itu, ya udah kalau orang bisa single 3 ini viral, kenapa harus 7 lagu yang lain? Sementara kan satu kesatuan album kan emang begitu bang. Iyalah. Ya maksudnya gue berasumsi kita ada di ketertarikan yang sama ya, maksudnya lo juga dengerin album gitu, bukan dengerin single. Jadi emang karena satu album itu akan penuh ceritanya dari awal sampai habis. Kayak lo nonton film, kalau gue ngerasa single itu kayak lo nonton trailer.
Iya benar. Iya kan? Maksud gue lu butuh tahu tuh kenapa si tokoh ini melakukan ini. Bukan soal adegannya dia ngebunuh orang, cuma kenapa dia ngebunuh orang itu penting juga gitu. Iya. Kenapa orang itu kemudian bla bla bla. Intinya album itu buat gue adalah satu kesatuan yang kohesif yang harus dinikmatin. Dan sebaiknya ketika tracklistnya sudah dibikin, ikutin untuk pertama kali dengar. Gue sangat menyarankan itu. Jadi kalau si musisi tuh bikin tracklist tuh susah men. Iya. Ya kita mikir tuh gimana ya ini dari segi macam-macam, dari segi musik, tema apa segala itu kita pikirin tuh dari satu sampai ujung terakhir berapapun itu. Tracklist tuh dibikin sedemikian rupa. Jadi kalau kita bisa untuk pertama kali nih dengerin itu sesuai dengan tracklist, itu akan punya impact yang berbeda daripada kita langsung straight to the point ke lagu yang kita mau doang. Ya langsung etalase ya nggak bisa. Ya, bisa, cuman ceritanya kurang bukan kurang nyambung, kurang lengkap gitu. Harus dari Antea dulu, dengerin Antea dulu segala macam. Baru Fana. Betul. Okay. Karena banyak juga teman-teman gue yang mendengarkan itu ya generasi gue ya. Mendengarin dari awal dan sampai habis, jadi mereka ada ngerti maksudnya apa gitu, albumnya kenapa itu dibuat. Iya. Dan lu kalau lu sendiri apa namanya ngeset playlist itu gimana Bang berarti Bang? Biasanya ada metode tersendiri? Pastinya ngelihat dari story dari tiap lagunya dulu. Jadi apa step by stepnya lu biasanya apanya dulu? Oke, misalkan tapi ini nggak baku ya. Maksud gue ini tentunya tetap orang bisa punya beda-beda gitu. Kalau gue ngelihatnya dari biasanya intuisinya dulu nih. Mana ya lagu jadi lagu pertama nih, siapa ya yang mana ya gitu. Udah di tag duluan berarti sebenarnya. Oke. Jadi kayak yang mana ya gitu. Oh yang ini nih, ini bisa buat ini setelah lagu semua jadi ya gitu. Lagu yang mana nih? Oke, lagu ini. Oke, setelah pembukanya udah dapat. Nah selanjutnya tuh yang tricky tuh. Ya, kita mesti ngikutin. Oke, ini flow-nya kayaknya habis dari sini, endingnya begini nyambung ke intro selanjutnya. Wah enaknya ini nih, cuman liriknya nggak nyambung nih. Gitu misalkan. Nah itu udah pokoknya ngelihat dari dinamika. Poin pentingnya adalah dua kalau di gue. Intro sama ending lagunya. Itu yang bisa bikin sambungannya enak sebenarnya. Terlepas dari liriknya ya. Oke, dari lagu 1 endingnya gimana nih? Jeder. Masuk ke lagu 2, intronya lagu 2 gimana nih? Misalkan lah, jeng lagu kedua sudah deng. Nah, itu kan bisa punya efek yang beda-beda tuh. Makanya kadang kan ada album yang sebenarnya nyambung lagunya. Terpisah, cuman kayak dia bikin sambungannya tuh halus gitu kalau di DSP tuh. Jadi kayak nyambung semuanya, kayak fade in, kayak crossfade gitu. Iya. Gitu ya sebenarnya itu sih. Jadi kayak emang ketika lo denger itu satu album penuh dengan urutan yang memang sesuai dengan albumnya, akan nemuin cerita-cerita yang kalau di selami tuh kayak bener-bener maksudnya ini toh gitu. Ya kalau dengerin dari track 1 ya. Betul. Soalnya yang tadi lu bilang musisi itu nggak mungkin kalau nggak mikirin lagu 1, lagu 2, lagu 3 ini apa hubungannya nih. Pasti dipikirin ya. Pasti. Mau amburadul apapun judulnya pasti kayaknya tadi intro yang lagu pertama mirip nama kedua, jadi yang kedua gitu-gitu kan Bang. Sama ini gue juga menghindari nada dasar yang sama. Gitu misalkan lagunya ada 2 lagu nada dasarnya di E nih, E minor gitu misalkan. Oke, nggak apa-apa nih kalau lagunya masih agak beda. Cuman lagu ketiga gue nggak mungkin pasang yang sama lagi tuh, karena takutnya orang dengerin itu jadi bosan karena lagunya nggak kayak seakan nggak gerak gitu loh. Iya. Jadi kayak gitu-gitunya tuh perlu dipikirin. Monoton akhirnya jadi kedengarannya. Padahal sebenarnya enggak kan. Kalau di range banget akhirnya jadi bolak-baliknya enak gitu. Ya kalau di era single sekarang mau lu M minor lagu kedua M minor nggak apa-apa, bahkan single beda jauh. Makanya gue sampai sekarang Bang salah satu musisi, bukan ya ibaratnya gue kan mantau-mantau aja karena kan ya namanya gue nge-host gini kan gue harus up to date aja ya. Gue respect lo sama Tiara Andini kalau gue. Karena setiap lagunya dia keluar, mungkin kalau kita jadiin satu album mungkin ada dasarnya sama semua kayak tata gitu. Tapi ya udah dia tahu formula, ya ini emang yang disuka rakyat Indonesia, ya udah. Betul. Akhirnya dia bikin setiap singlenya dengan yang nggak hampir mirip juga sih, tapi setidaknya tuh kena terus gitu. Formulanya ya udah itu sakit hati gitu, kita udah ketemu. Tapi kan kalau kita ngomongin album kan nggak bisa Bang. Lagu sakit hati kan udah di track 1, nggak mungkin dong lagu 2 kita sakit hati lagi, nggak mungkin ketiga diselingkuhin lagi kayak gitu kan. Jadi harus ya itu makanya album tuh seninya beda aja kalau buat gue. Betul. Ya gue juga tipikal album banget sih. Iya. Tipikal album.
Dan lu sekarang kalau kayak Jalanan Sadra, lu dengerin apa dulu nggak bang sebelum lu bikin? Maksudnya untuk sekarang untuk ngejaga kreativitas lu ngejaga metodenya gimana? Gue dengerin Stone Age dulu deh, Queen of Stone Age, atau nggak dengerin Queen dulu deh satu harian nih, gimana lu bang? Nggak ada sih, gue nggak punya ritual apa gitu ya. Gue dengerin musik pas lagi bikin album juga dengerin musik seperti biasa aja sih Mal. Oh nggak ada yang nggak ada. Ada sih sebenarnya. Ada beberapa albumnya kan si Times New Roman Queens of Stone Age keluar tuh kemarin tuh. Gue dengerin tuh. Kalau buat band-band favorit, gue biasanya punya gue nyediain waktu khusus kayak 40 menit sampai 1 jam. Dengerin dulu. Gue play pakai high res player, terus pakai headphones, gue dengerin tuh bener-bener satu sampai habis tuh. Gue cuman punya gue beberapa kali ya kayak Justice yang baru, Queens of Stone Age kemarin, terus kayak Tame Impala. Ya. Oh lu udah sempet dengerin juga? Dengerin. Itu tuh beberapa albumnya. Ada album lain yang kayak emang gue berusaha untuk kasih waktu khusus gitu. Cuman pertanyaannya apakah ini berpengaruh ke prosesnya bara suara ketika gue tulis itu? Gue gak sadar mungkin. Gue nggak tahu apa karena nggak ada intention kayak gue pengen bikin kayak Tame Impala di sini. Ya ada sih gitu kayak ini bikin lo-fi Kevin Parker di sini nih guys kayak ini ada sih gitunya. Cuman apakah itu gue dapet setelah gue mendengarkan album-album baru itu? Ya nggak juga mungkin ini adalah apa ya kayak fragmen-fragmen dari apa yang gue dengerin zaman dulu juga kan. Oh iya, ke recall. Yang baru-baru ada gitu tapi exactly tempatnya apa yang di mana gue nggak bisa jawab karena itu ya udah intuisi aja ya gitu kayak kita udah hafal gitu kan kita keluarnya begitu aja gitu. Ya, nah kalau Jalanan Sadra tuh journey-nya gimana bang? Itu dari COVID nggak penciptaan Jalanan Sadra atau setelah COVID timelinenya? Oke, nah jadi sebenarnya 2019 kan kami rilis si Pikiran Perjalanan tuh. Ya, terus pokoknya 2019 menuju 2020-an lah ya kita bikin tuh si calon-calon lagu baru lah. Sampai kemudian COVID yang cedar gitu. Wah udah itu stop tuh semua tuh. Stop literally stop sampai 2021. Ya kita nyoba lah untuk bikin workshop online cuma nggak dapet lagi nih, nggak enak, ribet gitu maksudnya kayak nggak inspiring gitu. Terus sampai akhirnya fast forward ke 2021 akhir udah PSBB udah mulai mereda. Anjing. Kapan terakhir lu denger istilah PSBB lagi? Dulu bang gua dengerin aja merinding. PSBB anjing. Iya itu. Sama itu aplikasi nggak guna tuh apa? Iya peduli lindungi. Peduli lindungi. Oh iya itu mah buang-buang anggaran dong bang. Iya. AstraZeneca ajakin kita baca berita ternyata ada impactnya buat kita. Iya anjir. Iya kan? Iya. Maksudnya aduh ini konspirasi bang. Konspirasi semua udah pakit lah ya. Anjing. Terus ya udahlah. Ya pokoknya akhirnya pas udah mereda semuanya kita udah bisa keluar rumah, udah di pemerintah udah bilang oke, gitu. Kita nyewa villa di Puncak waktu itu 2021 akhir lah ya, seminggu. Kita babat tuh lagu-lagu baru, lagu-lagu yang udah lama dibikin belum diselesain ya. Itulah akhirnya lahir beberapa lagu, salah satunya Antea, terus ada namanya Biang, terus ada si Terbuang Dalam Waktu juga ketemu di situ. Ada beberapa lagu, terus kemudian ya 2021 akhir itu setelahnya udah makin baik kan kondisi kan. Jadi ya dari situ udah kita workshop aja biasa ngumpulin lagu lagi segala macam. Dan kalau tema-tema tentang COVID pasti ya, cuman lebih ke karena ini lagunya tentang albumnya mostly tentang kematian. Jadi ya memang apa yang terjadi di fase-fase itulah banyak orang meninggal dan lain itu sih. Iya. Karena kalau Baskara kan karena kita besok pasti mati. Apa sih hidup akan berakhir lagi kan karena hidup. COVID. Ya. Lagi pula hidup akan berakhir. Itu kan karena COVID. Jadi kalau Jalanan Sadra gue pikir juga ada terinspirasi dari depresinya orang ketika COVID-19 itu bang. Betul. Dan itu memang ada lagu apa yang terinspirasi banget sama pandemi di Jalanan Sadra. Oke. Mungkin bukan pandeminya ya, cuman efeknya sih, lebih ke efeknya gitu. Kayak gue nulis lagu Fatalis tuh. Itu sebenarnya gue lagi enak banget sama kondisinya pada saat itu, dimana kayak orang nggak ada yang bisa, bukan orang ya, cuman kayak pemerintahan juga nggak bisa nge contain ini dengan baik gitu. Maksudnya semuanya payah, semuanya lamban, dan semuanya mahal gitu. Kayak masker nggak ada, terus tes apa segala macam mahal banget, dan susah, apalah segala macam, sampai akhirnya kemudian orang masih berbondong-bondong termasuk keluarga gua untuk nyari tabung oksigen pas lagi Delta. Maksudnya kayak, men,
lu pada kemana sih gitu. Maksudnya ini tanggung jawab lo loh gitu. Sebab kita sebagai warga negara tuh kayak nggak diurus men. Iya. Kayak semuanya all that shit kayak nggak ada campur tangan nih sama sekali. Warga panik, warga nggak bisa ngapa-ngapain, meninggal segala macam, rumah sakit kolaps. Lu pada kemana? Lu pada ngapain aja gitu. Jadi marah gue di situ tuh kayak semuanya. Terus ya juga adalah orang-orang yang sangat tidak peduli gitu, yang memaksa diri untuk tetap bersenang-senang, menyebarkan virus ke orang-orang tercintanya gitu ya. Maksudnya ya hal-hal kayak gitu yang akhirnya gue tuangkan di Fatalis lah. Fatalis itu kan itu juga apa ya, artinya adalah orang yang hampir putus asa dan kayak fuck you all, kayak let's die together aja gitu. Iya. Ya emang nggak peduli bang orang. Betul. Ya data kita aja nggak penting bang. Iya. Gimana tuh? Ya data pribadi kita aja diambil lah. Bagaimana bang? Emang makin kesini kita nggak penting lah warga negara. Memang nggak penting. Apa sih Pak yang penting Pak sebenarnya Pak? Tapera bang 3%. Oh yang penting motong-motongnya doang ya Pak. Motong-motong semangat tuh Pak. Tapi kalau album Jalanan Sadar bang, gue paling relate sama etalase kalau gue. Karena kan lu ngomongin soal validasi dan komparasi kan. Dan itu tuh relate banget sama gue aja. Maksudnya kita pedulinya angka. Terus habis itu di etalase itu nggak, kalau secara aransemen gue seneng, nggak tahu ya, gue seneng efek-efek vokal lu yang di awal-awal itu tuh. Maksudnya gue suka genre-genre yang begitu aja. Jadi begitu gue dengerin etalase dari full album itu, emang yang paling nyangkut etalase sejauh ini. Ya komparasi validasi yang kayak gitu-gitunya bang. Makanya gue kadang-kadang tuh kalau dengerin lagu tuh kalau full album gue nyari yang mana yang paling relate gitu-gitu. Jadi paling relate gitu. Dan memang kalau misalkan bara suara juga kan tadi lu bilang di waktu di Villa Puncak ketemu beberapa lagu. Berarti pas momen biasanya tuh kalau lu bikin lagu sama anak-anak duduk bareng dulu diskusi apa dengerin sound bareng-bareng mau gimana ya? Wah kalau sama anak-anak sih nggak ada formulanya. Nggak ada. Ngumpul, langsung bikin aja tag aja. Kumpul nih, kadang ada yang bawa nih, misalkan siapa yang bawa nih patahan-patahan, ntar dijadiin, terus siapa nulis lirik. Ya bener-bener udah seadanya aja, seterjadinya gitu maksud gue kayak. Karena kalau kita bikin kita begini gitu, aduh men, kalau kaku gitu malah jadi rungsing gitu kayak ibaratnya. Gimana ya, kayak bebasin aja udah mendingan. Maksudnya kalau emang hari itu nggak dapat apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa dipaksain kadang-kadang. Itu yang bikin kita stres juga kan. Aduh pulang nggak bawa apa-apa nih, terus besokannya jadi beban gitu kan. Aduh besok udah bayar villa nih. Iya terus gitu. Tapi akhirnya gini, si Jalanan Sadar itu kan artinya sebenarnya karena pasrah gitu kan. Act of surrender lah Jalanan Sadar itu sebenarnya. Karena akhirnya ya ketika proses ini terjadi dan gue punya apa ya sebagai leader bandnya, terus kayak anjing gue juga kadang nggak punya ide nih gimana ya, terus kadang nggak punya lagu juga, nggak punya mesti tahu ngomong apa, datang kemudian jadi stres juga, ngerasa pressure juga, anak-anak juga ngerasa kayak kok udah gimana ya ini, sampai akhirnya udah deh sorry ya kalau gue nggak bisa ini yang gue punya cuman segini doang, gue nggak bisa, gue lagi nggak punya apa-apa nih gitu. Berserah diri sih sebenarnya, menyerah gitu, kayak menyerahkan diri untuk kayak ya gue emang gak punya apa-apa nih. Tapi di momen itu akhirnya terjadilah album ini secara natural. Karena masing-masing sudah mulai ya sudah nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan dipaksa, jangan di pressure. Karena kalau di pressure jadi jelek. Kalau diburu-buru jadinya jelek. Maksudnya buat apa gitu ngeluarin sesuatu diburu-buru, dikasih pressure, dikasih ini, tapi kemudian jadinya kita nggak seneng juga. Tapi ya tetap kita harus punya timeline lah ya. Major timeline tuh masih ada tuh, general timeline gitu yang. Kalau kita nggak deadline-in, wah jadi males nih, udah punya pikiran gini kan nggak bisa juga gitu. Jadi 2022 harus selesai nih album. Nggak nemu. 2023 wah nggak nemu juga. Buset ya udah 2024 fuck ya udah jadi nih jadilah anjing jadi. Dan lu kan selalu 9 lagu kan. Jadi kayak udah 9 lagu, Typhoon 9 lagu. Jadi udah yang penting mentok. Emang udah mau 9 lagu aja gitu bang. Nah ini orang suka nanya, bang jadi dari semua lagu yang lu ciptain lu cuma milih 9 ya? Dalam hati gue kayak, boy lagunya cuma 10 boy. Jadi cuma ada satu kali gak dipakai gitu. Dikorbankan ini kayak gak usah nih. Cuman lagunya shorts gitu, maksudnya kita kekurangan lagu. Jadi kayak udah bikin apa? Kita 9 lagu lagi. 9 lagu terus jadi mentalnya kayak bikin 9 bukan bikin 15 gitu biar ada opsinya. Anjing. Pernah lu keluarin enggak Bang? Iseng lagu yang enggak pernah dikeluarin terus lu keluarin ternyata viral, enggak ada ya? Enggak pernah. Enggak ada. Single tuh belum ada gitu. Single yang lepas-lepasan banget. Cuman ini karena ada satu lagu yang kayaknya lucu nih lagunya.
mungkin kita akan ngerilis ini setelah ini kali. Lagunya bener-bener anjing ini apaan sih? Cuman ya udahlah. Ya biasanya kayak gitu-gitu tiba-tiba viewersnya naik bang, biasa yang kayak gitu-gitu. Ya udah, misalkan nanti ini lagu itu, lagu X itu naik, semoga podcast ini jadi salah satu dokumentasinya lah. Iya. Gue bilang ini 9 lagu. Enak juga ya, yang penting 9 lagu deh, kita ngincar 9 lagu. Judulnya gitu. Lagu yang gak masuk tuh judulnya Alon-Alon. Alon-alon. Alon-alon bahasa Jawa. Alon-alon. Anjing geser lagi. Iya nggak apa-apa bang, emang ringkih bang. Oh gitu, alon-alon itu ya. Jadi ini ya, gimana itu maksudnya kalau musik-musiknya model-model kayak gimana bang? Itu sebenarnya lagu setengah bercanda soalnya sih. Cuma ya musiknya bener-bener simpel banget, nggak ada. Ini bener-bener lagu bara lurus dari ujung sampai habis. Lagunya slow. Lagunya kayak lagu orang males gitu. Iya. Jeng 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 gitu doang. Udah sampai habis. Kita ada gitar-gitarnya gitu. Kayak bener-bener lagu bercandaan. Makanya kita kayak ya udah kita kelarin, cuman rilisnya nanti kali ya. Tahu ternyata viral di TikTok. Wah, ini udah diomongin ini. Ini udah tahun berapa nih? Tanggal 9 Juli. 9 Juli tiba-tiba wah keluar udah diomongin itu lagu viral iseng. Amin, semua yang viral. iseng. Tapi bang kalau ini bang ya biasa kalau bikin lagu gitu bareng-bareng ada nggak yang bawa ini sound zaman sekarang orang sukanya begini kita bikin lah begini, ada nggak yang inisiatif begitu bang? Ada. Oh ada, tetap ada ya? Ada maksudnya kayak ini soundnya sekarang gini ya. Terus kita coba gitu. Nggak cocok bro. Nggak masuk ya? Karena kita pengen kayak oke, kita bikin soundnya gini aja nih. Kita pengen yang dry yang gini, yang pala lo-fi ya. Oke, coba. Sudah nyoba, udah semua udah nyoba nih. Semua diem aja tuh, biasanya tuh diem sampai lagu jadi udah kelar lagu gimana? Nggak enak. Udah nggak usah. Yang penting apa? Yang penting kita pernah nyoba. Yang penting nyoba aja, nggak cocok Gitu. udah di studio Nggak rekaman cocok, aja. Jangan, udah gila. Kemarin kan pas Bilal kesini kan dia ngomong gini bang, ada interview Liam Gallagher. Liam Gallagher dia bilang kita tuh ya jangan ngikut. Tadi soalnya lu ada ngomongin soal ini musik zaman sekarang kayak gini nih soundnya nih. Kita ngikut atau kita bertahan di kita aja gitu. Yeah. Jadi waktu itu interview Liam Gallagher dia bilang kan kalau kita tuh jangan ngikutin pasar, tapi kita harus yang create market. Oh gue lihat tuh. Iya, intinya Liam Gallagher ngomong kayak gitu, kayak we are the market gitu. Jadi jangan kita ngikutin pasar. Karena ada beberapa kasus memang waktu Gea Indrawari gue interview, Gea itu tadinya sempat depresi karena semua lagunya dia nggak naik-naik bang. Oke. Dia nggak naik-naik sampai dia akhirnya bikin apa sih itu sedih. Aduh lupa. Pokoknya album barunya dia. Dan itu album barunya dia ngikutin sound Nadine Amiza, ngikutin sound yang zaman sekarang lah, yang folk gitu. Yeah. Akhirnya naik itu lagu, karena dia ngikutin pasar. Nah, jadi kan gue kebayangnya tuh mungkin kayak bara suara mungkin pas di studio rekaman ini ada folk gitu kita mau ngikut ini nggak ya atau bikin lagu begini. Gue kebayangnya gitu ke orang-orang tua ini ngumpul. Kita mau ngikutin gini, Nadine Amiza gini apa gitunya bang maksudnya. Sementara lu kayaknya yang Liam Gallagher tadi ya, gue create market, ini we are the market kan Liam Gallagher gitu kan. Iya. Sebenarnya ini sih Mal. Tentunya gue pengen ya gitu. Ketika itu bisa di apa ya? Bisa di injek gitu, diinjek ke bara suara. Selama masuk akal, gue rasa nggak apa-apa juga. Toh sebetulnya perekaman kami dari album pertama sampai album sekarang itu juga mengikuti trend sound yang udah ada gitu. Cuman mungkin nggak obviously kayak gue pengen bikin kayak Nadine atau gue nggak pengen bikin kayak Mark DeMarco, or gue pengen bikin kayak Rex Orange gitu, nggak gitu arahnya. Cuman ya kita ngambil sesuatu yang kayaknya kayak di album yang ini gitu. Ada yang gue ngambil dari Radiohead gitu. Itu band lama juga sih anyway. Iya. Tapi ada banyak gue banyak kalau gue pribadi ngambil dari Tame Impala. Tame Impala gue banyak. Terus Passion Pit gue juga ada gitu. Terus ya hal-hal yang sifatnya lo-fi gitu-gitu gue injek ke bara suara. Jack White gitu-gitu. Dan masuk. Jadi emang intinya adalah gue nggak ngelihat gini sih, kalau gue ngomongin sound dan trend, gue nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang momentary soalnya. Gue ngelihat sesuatu itu sebagai hal yang memang punya umur selama-lamanya gitu. Kayak orang bilang oke, ini trend sound 80 sudah berakhir, man itu nggak pernah berakhir loh. Itu ada di situ terus gitu. It never ends. We just changing direction. Cuman kalau lo mau ngambil dari situ, anytime you want to incorporate itu ke musik lo ya bisa gitu, nggak masalah. Gue hidup di tahun 2000-an kayak 2010-an, gue benci banget main sound 80s yang drama
dash. Cuman sekarang 1975 soundnya kayak gitu semua. Akhirnya itu menjadi sebuah tren lagi kan di 2020 sekian. Itu kan sebenarnya apa ya? Bagaimana tren itu akhirnya nge-recycle dirinya sendiri. So it never really goes away. Iya kan? Jadi kalau dibilang ngikutin zaman sekarang, no. Kalau misalkan kita bisa buka pikiran kita bahwa sound itu nggak ada zamannya, kita akan lebih bebas untuk ngapain aja sebenarnya. Ya kan? Kita punya betapa banyaknya, kita punya library itu dan kita bisa akses semua tanpa ada beban kultural. Iya kan? Iya. Kayak lu bisa ngambil sound dari 70-an, lu suka Led Zeppelin misalkan. Lu taruh di lagunya Nadine Amizah. Kalau dianya mau dan dianya bisa mengeksekusi itu dengan kesukaannya dia, wah itu bakal jadi bagus banget juga atau bisa jadi enggak malah. Nah, itu sebenarnya udah kayak it's your call. Tapi ya kalau kita berpikiran bahwa oke, 2024 soundnya harus kayak gini, so kita better untuk ngikutin ini. Itu lu sebagai musisi sudah banyak sekali mengkebiri apa yang namanya kayak pemahaman dan pengetahuan gitu. Insight dari yang sangat lebar ini kenapa harus dibuat jadi tren itu seakan-akan adalah sesuatu yang absolut yang harus ikutin. Enggak. True to yourself aja gitu. Iya. Dan itu gue bahas Bang, itu barusan gue bahas sama orang-orang soal ini kan generasi sekarang nih Gen Z ini kan berarti lahirnya tuh berarti 98-an ke atas lah gitu ya. Dan mereka itu telinganya tuh asing dengan musik-musik 70-an 80-an. Ketika itu dikeluarkan di sekarang, musik-musik yang kita dengar di 80-an 70-an itu menjadi tren yang baru lagi karena fresh di telinga mereka. Itu makanya The Johnson naik. Itu makanya Iqbal kan bikin lagu yang jadul-jadul kayak Club 80s kan. Itu gue bilang juga ke Bilal termasuk yang ngambil sound yang lama-lama, vibes Vina Panduwinata gitu-gitu. Dan kenapa viral? Gue bilang karena Gen Z tuh telinganya EDM. Telinga dia tuh R&B, EDM, hip hop gitu-gitu kan. Atau enggak tadi lu bilang Tame Impala, tiba-tiba ada musik kayak September Ceria. Ini apa ya? Jadi fresh lagi. Jadi makanya lu bilang tadi generasinya naik tapi kita masih bisa buka etalase yang lama kita tarik ke sekarang dan itu buat mereka fresh. Itulah beruntungnya jadi orang tua Bang gitu. Kita bisa narik yang lama, nih gue kasih lu sesuatu yang baru padahal 60-an mah udah ada. Iya. Dan untuk teman-teman, maksud gue untuk anak-anak muda gitu yang sekarang yang ikut Gen Z whatsoever, gue juga maksud gue juga kenal beberapa orang gitu, bukan beberapa orang sih, cukup banyak gitu yang memang ngerasa kayak Bang, ternyata kok lagu ini tahun segini gini. Nah, bagian gue ketika gue cukup tahu, cukup paham akan gue jelasin gitu. Kenapa soundnya begini ya Bang ya? Karena begini teknisnya ini itu dan apa yang terjadi di fase di zaman itu, trennya apa, sosial gimana. Terus ada nggak hubungannya sama geopolitik, sosial politik segala macam gitu. Nah, dari situ kemudian lu bisa lantas bisa menyimpulkan kenapa soundnya seperti ini ya gitu. Ini panjang lah kalau diomongin satu-satu. Cuman intinya adalah even untuk anak-anak muda sendiri ketika mereka mau ngebuka library lebih luas untuk ke tempat-tempat yang lama khususnya, akhirnya jadinya kayak siapa? Kayak lu ngelihat si Bab Karim. Itu gue salah satu musisi yang gue respect karyanya sih, karena dia bisa nangkep itu banget tuh esensi dari yang zaman dulu, dia paduin sama hip hop terus dijadiin di sampling sama dia, ketemu di tengah bagus. Kayak wow, ya dia punya library itu gitu. Dia ngambil sampel dari mana-mana, dari band-band Indo juga gitu. Terus gue ngeliat kayak anjing ini bagus lagi, ini treatmentnya gitu. Jadi emang ketika kita mau ngebuka cakrawala gitu. Itu ya nemu lu bakal nemu gold aja di salah satu ini. Gue lupa lagi nama channelnya apa tuh kemarin. Apa? Baru lu lihat? Gue lihat dari beberapa bulan lalu sih. Ini yang dia ngejelasin tentang sampling. Yang dia ngambil contohnya ada Moby, ada Daft Punk, ada siapa, ada Fatboy Slim. Yang mereka ngambil dari rekaman tahun berapa, diambil sepotong doang, dikombinasi sama rekaman lain, terus kemudian di reverse, diubah chordnya. Men anjing, itu gue kayak keren. Fuck. Yang gue gila sih yang Moby yang Porcelain sih, ternyata itu orkestra tahun berapa, kemudian dipotong satu bagian, di reverse diulang. Gue kayak anjing, lo dapet dari mana ya imajinasi liar itu untuk bikin Porcelainnya? Narkoba. Wah sih, Moby kayaknya lebih ke ini, dia meditasi dia. Botak itu kan. Gila sih, itu sih maksud gue the power of knowledge, musical knowledge, ternyata historical knowledge of music sebenarnya yang lebih penting sih. Iya. Makanya sekarang tuh enaknya kita mungkin bisa narik library yang lama-lama. Gue selalu bilang kok, maksudnya kalau ada
ya misalnya kadang-kadang ada musisi datang sini, Pak, obrolannya sama. Dia bilang, kayaknya kalau lu mau naik di zaman sekarang, justru kita harus ngambil sound yang lama. Drum-drum Ramones tuh kalau lu dengerin mungkin buat mereka tuh, kok ada orang drum pakai kayak gitu sih, suara drumnya kok aneh. Iya maksudnya gitu. Bahkan gue tuh sempat ngomong ke beberapa orang yang mau bikin lagu rock gitu, coba deh lu bikin sound mendem-mendem kayak zaman dulu. Kayaknya didengerin dan gak usah yang, ya mungkin vokal gak apa-apa lah depan lah gitu. Tapi soundnya jangan di depan, musiknya jangan di depan. Kan zaman dulu gitu bang, mendem-mendem kayak studio yang paham gitu. Nah, itu kayaknya buat Gen Z sekarang yang dengernya semua harmonis, dengerin tuh kayak kok lucu ya, seperti gitu bang. Iya benar, karena sekarang kayak salah satu band yang gue suka banget, Glass Beams gitu. Oh Glass Beams, mendem tuh. Iya kan mendem Paul, kan? mendem. Iya tapi enak dengernya kan. Iya, ya emang udah itu sebenarnya ya karakteristik tahun 70 gitu. Iya. Tentang memang lo-fi. Kayak orang bilang sekarang kayak, men musik lo-fi enak gitu-gitu. Anjing men, lo-fi itu sebenarnya cacat kalau secara frekuensi. Karena gak semuanya kedengeran. Cuman itu bikin lo apa? Bikin lo relax. Ya kan? Bikin lo tenang. Bikin lo kerasa kayak lagi ada di tempat yang retro apa segala macem gitu. Dengan chord-chord tertentu ya. Kayak ya udah. Itu kan punya efek psikologis akhirnya kan. Kayak dengan chord yang begitu, dengan sound yang lo-fi, akhirnya lo ngerasa kayak gue ngerasa kayak lagi ada di dalam cafe yang nyaman banget buat gue gitu. Musik lo-fi terdengar seperti musik yang ada di kejauhan gitu-gitu sih sebenarnya. Iya, ada itu-itunya ya. Kayak Kunto Aji bikin album nih buat orang yang depresi, dengerin jadi relaxing. Dan lu menerapkan gitu tapi lo-fi kalau di bara suara. Iya, cuman lo-fi-nya juga dikit-dikit lah. Gak semuanya harus jadi lo-fi juga kan. Iya. Dan ini sebenarnya di luar bara suara bang, nih gue pengen banget nanyain soal suara dialog sebenarnya. Lu kenapa bikin suara dialog bang tadinya bang? Oke. Gini mal, gue beberapa kali kan diundang lah podcast ya, di berbagai macam podcast gitu. Dan rata-rata setelah ngobrol mereka selalu nanya, karena mungkin entahlah mereka yang merasa talk gue ngobrolnya enak atau apa. nggak tahu. Cuman ya udah sering nanya, Mas lu nggak pengen bikin podcast juga gitu? Seru kok, kayaknya lu bisa nih gini. Oh iya, gue tuh pengen gitu. Gue tuh pengen bikin podcast karena gue suka banget sama satu podcast di Spotify namanya Song Exploder. Song Exploder itu ngebahas satu lagu dari awal sampai habis. Ada Alicia Keys, ada Tame Impala segala macam tuh dibahas sama dia. Udah. Terus gue bilang, iya gue pengen banget deh bikin podcast tentang musik yang ngebahas tentang musik satu lagu bla 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 gini-gini tapi in depth bla. Setiap kali gue ditanya mau bikin podcast apa enggak dan setiap kali gue menceritakan ide itu respons mereka adalah kayak, oh iya tapi berarti mungkin enaknya ada satu host yang lucu kali ya bang ya biar gak terlalu serius. Rata-rata begitu. Atau selalu bilang kayak, wah ini topiknya berat banget ya mas gini. Selalu bilangnya gitu. Which I understand from their marketing point of view lah. Cuman kalau gue ngelepas point of view itu, gue ngerasa gini. Kenapa musik harus dibercandain? Kenapa kita terlalu takut untuk ngebahas sesuatu yang terkesan terlalu berat gitu? Enggak. Karena ilmu pengetahuan, insight, interview, literatur itu semua bukan sesuatu yang lo bisa bercandain terus. Iya kan? Kayak itu bukan sesuatu yang harus diketawain. Misalkan gue ada di satu interview gitu, gue jelasin, oh ya lagunya tentang apa nih mas? Oke, lagunya tentang krisis eksistensial gitu. Jadi waktu itu ada bla 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 gitu. Terus responsnya kadang gitu, wah berat banget ya, gue nggak ngerti lagi. Maksudnya bro, kalau lu bertanya sesuatu, terus kemudian lu ngedumb down the answer dari si orang yang ditanya, gue rasa itu sedikit tidak menghormati narasumbernya. Iya kan? Maksud gue, it's okay kalau lu gak ngerti. Cuman jangan bikin si narasumbernya terlihat jadi seperti orang yang terlalu serius. Atau terlalu ini. Kan gue jadi ngerasa kayak, kok gue jadi kayak terlalu serius atau apa. Gak ada rasa gitunya kan. And then, out of the blue gue punya ide itu. Dan gue simpen terus di kepala gue. Dan gue berharap kayak, ini one day gue pengen bikin nih. One day gue bakal bikin. Dan akhirnya gue ketemu lah si teman sama Dedi. Mas Dedi ini teman gue dari lama gitu. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol aja di rumahnya dia. Terus Dad gue pengen bikin gini deh. Oke ayo bikin. Lu mau kayak gimana gak? Berarti butuh berapa kamera? Gue punya satu kamera doang. Gue mau satu kamera doang. Udah. Anjing yang bener lu. Orang nonton gak bosen? Bodo amat. Gue kayak settingnya mau kayak gimana gak? Udah kayak lo liat suara dialog sekarang aja. Gue pengen exactly kayak gitu. Terus Dedi bilang kayak kayaknya backgroundnya hitam aja gitu. Enggak. Udah abu-abu aja kayak sekarang. Karena di situ ada gradasi, ada tengahnya gitu. Dan suara dialog itu gue gak mau ada mic.
gue nggak mau ada opening, gue nggak mau ada closing. Ya langsung ngomong. Dan karena jaraknya deket ya gitu, lebih deket dari ini gitu. Akhirnya apa? Si Suara Dialog itu dengan meja yang kecil itu orang ngomong berdekatan, akhirnya orang ngomongnya volumenya jadi segini, nggak perlu ngomong kenceng-kenceng gitu kan. Lo dengan bisa dengar. Makanya kalau dengar Suara Dialog itu, gue berharap cuma satu, lo dengerin aja video podcast ini, si Suara Dialog ini sambil lo habis pulang kerja, kuliah, whatever, lo mandi, ganti baju, lo mau tidur, lo dengerin itu. Dan gue berusaha banget untuk tidak teriak-teriak di podcast itu, di Suara Dialog. Dan kenapa itu akhirnya orangnya itu cuma ada di kanan di kiri, dan itu juga sebenarnya kena efek vignette juga sedikit. Jadi sebenarnya guanya sama narasumber itu nggak terlalu kelihatan. Dan kenapa akhirnya si abu-abu itu ada di tengah, itu untuk menciptakan fokus ke tengah, bukan ke muka orang. Karena muka orang beda-beda dan kita bisa ngerasain mungkin hal-hal yang sifatnya distracting. Jadi si Suara Dialog itu kenapa konsep visual seperti itu, konsep audionya seperti itu, dan konsep ada mejanya di situ juga, yaitu untuk orang fokus di tengah doang. Jadi jadi seperti halnya lu lagi ada di situ juga, lu lagi nontonin gue sama lawan bicara gue lagi ngobrol aja. Gitu. Dan itu rata-rata respons yang gue terima adalah itu, gue rasanya kayak lagi ada di situ juga, karena gue tidak menyapa penonton di rumah. Ibaratnya gitu. Kenapa? Gue selalu bilang, kenapa lu gak pakai opening gak? Dia bilang gini. Pertama gue bilang gini, right away ketika gue bilang halo untuk teman-teman yang di rumah, gue sudah menciptakan jarak. Gue sudah menciptakan dimensi bahwa lo ada di rumah, gue ada di sini. Kita gak ada di tempat yang sama. Dan ketika gue bilang itu, dan ketika gue memperkenalkan si narasumbernya gitu, lo nggak dong, misalkan ada dia datang nih, kita lagi ngobrol berdua kayak, terus gue bilang, oh enggak, misalkan gimana? Kayak lo memperkenalkan orang di tongkrongan kan nggak gitu ya? Iya kan? Lo kadang ini kenalin nih si ini gitu, ya udah gitu aja. Gak yang oke, ini adalah ini apa segala macam yang sifatnya sebenarnya introductional yang kaku gitu loh. Menciptakan ruang lagi tuh nanti, menciptakan jarak lagi gitu. Gue pengennya udah, lo seakan-akan kayak gue lagi ngobrol terus dia datang nongkrong, bang nongkrong, ya udah duduknya situ yuk, ya gue lagi ngobrol nih, ya udah ngobrol aja gitu, kayak gitu aja. Filosofinya aja lu pikirin segitu dalamnya emang. Lumayan. Gue waktu Suara Dialog keluar pertama kali tuh gue ngomong ke editor gue, anjing keren banget nih, gue mau set yang begini gitu. Gue kan terang banget waktu ini bang. Ini kan terang, tapi kan memang tujuan gue ya maksudnya betul. Ada beda-beda kayak lu tadi bilang, lu mau kayak kalau gue masih nyapa kayak halo yang lagi nonton, mas kadang-kadang suka kayak gitu, masih ada kayak gitu. Tapi kan kalau lu kalau gue pribadi, gue sebagai gak tau ya, ini generasi kan kembali lagi soal milenial, gue seneng banget nonton podcast itu karena gue kayak bang, gue tiba-tiba yang Bilal episodenya dia ngomongin soal manajernya dulu kan, ini mobil ngomongin dari situ dulu kan, jadi gue merasa seneng dengan podcast itu karena gue seumur segini. Nah gue tuh gue pas bikin podcast ini aja ya, gue bilang, nah ini enak nih bang, terang-terang, ada yang komen begitu bang. Berarti kan Gen Z itu terbiasa dengan warna terang. Dia maksudnya dia butuh colorful. Beda sama kita masih nonton film hitam putih zaman dulu masih nonton. Gitu. Jadi kan pas gue bilang kayak gitu, wah ini mah keren banget kontennya Bang Iga, tapi pasti viewersnya stuck di situ. Iya benar. Gue sama Dedi bilang gini, iya nih Ga, ini sebenarnya segmen kita ini segmented, tapi ini antara blessing sama curse juga ya. Gue ketawa aja sih, iyalah Dad, maksudnya dengan segmentasi gini orang yang nonton udah pasti segmentasinya lebih tajam lagi gitu. Ke situ. Cuman gini, kalau kita mau ngelebarin semuanya, semua mesti banyak, semua mesti besar gitu. Kita nggak akan dapat kedalaman yang sama gitu. Dalam artian gini, gue nggak menyalahkan orang untuk menjadi besar, sama sekali nggak. Orang untuk melebarkan sayapnya, monggo, silahkan. Cuman gue sama Dedi berprinsip adalah peran kita tuh mau ada di mana, Dad, di society. Lo mau apa? Kalau kita mencari sesuatu yang lebih besar lagi, kita akan capek dan kita akan end up menjadi mereka juga. Which is bukan sesuatu yang mungkin dibutuhkan untuk orang-orang yang punya skala persentase kecil di dalam society ini. Dan berarti gini, orang yang mau nonton podcast lo atau mau nonton podcast Denny Sumargo pasti lebih banyak daripada pengen nonton podcast Suara Dialog. Udah jelas banget tuh gitu.
Cuman let's say dari 100% berapa orang yang menonton Suar? 10-15% paling. Tapi orang itu ada kan? 10-15% itu orang loh, bukan angka. 10-15% itu orang yang punya ketertarikan, yang punya keseharian, yang punya kehidupan. Gak apa-apa. Gue dan Dedi adalah orang 10-15% ini. Ini adalah gue. Jadi kami berdua menciptakan sebuah media yang kami berdua juga merasa butuh gitu. Itu selalu keluar dari situ dulu. Oke, kebutuhan kita sebagai manusia nih apa nih, Dad? Sebagai orang. Oke, gue butuh insight. Gue pengen banget ya ada podcast yang ngebahas tentang musik tapi in depth sama musisinya. Berapa persen sih orang yang mau kayak gitu? 10-15%. Bikin aja, gak apa-apa. 10-15% itu orang yang harus juga di nurture kebutuhannya. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya, gue ngerasanya insight yang sifatnya lebih ke edukatif gitu. Nggak apa-apa. Nggak semua orang pengen pinter juga nggak apa-apa. Cuman ada 10-15% orang yang butuh insight real, insight yang memang inspiring, yang memang sudah teruji juga sifatnya gitu. Jadi gue akan mengakomodir orang-orang ini gitu. Gue akan mengakomodir orang-orang yang punya persentase kecil dalam society ini. Gak apa-apa gitu. Apakah nanti gue akan menjadi besar tiba-tiba? Gue gak pernah tahu men. Karena gue sama Dedi Suar Dialog tuh ya, Dedi adalah videografer, fotografer profesional. Gue juga sebagai musisi. Terus gue bilang, Dedi selalu bilang, ya udah ini gak itu kita CSR aja ya. Ya udah deh sampai ada sponsornya. Gitu. Ya itu sih. Dan capek bang kayak gitu-gitu, maksudnya nggak ada yang lihat, apa capek kan bang? Capek. Nah, caranya itu apa, menenangkan diri supaya udahlah. Balik lagi ke itu ke poin pertamanya. Ini sesuatu yang lo butuhin. Oke, berarti ke situ ya. Iya, kayak misalkan gini. Gue tanya, lu bosan gak minum air putih? Ya, tapi kan kita butuh. Tapi kan kita butuh ya. Air putih kan rasanya gitu doang. Iya, gitu. analoginya bagus banget. Ya gitu aja sih kalau gue. Gue dulu pernah ngobrol kan, gue lumayan cukup dekat sama Endang Sukamti ya dulu ya. Karena beberapa kali ada kerjaan bareng gitu ya. Dan Mas Erik itu ada di momen dimana dia ngevlog setiap hari. Buat sekolahnya dia, sekolah artnya dia. Sekolah apa sih? Sound itu ya. Pokoknya kayak gitu. Terus gue pas main ke Jogja, wah Kemal gitu. Terus gue ngobrol sama Mas Erik hebat juga ya, maksudnya ngevlog tiap hari, viewersnya mana nggak ada, gue gitu, kok bisa kuat, kok bisa tahan gitu. Terus kata Mas Erik, Mal, aku kan ngupload tiap hari, terus habis itu kadang-kadang penonton itu 3.000, 4.000 orang aja. Tapi kan 3.000 orang, sama persis kayak lu bilang, 3.000 kan orang. Ya itu 3.000 aja tuh, ya udah itu pasarku ya itu. Ya aku itu aja terus aku kejar 3.000 orang. Nanti kalau mereka growth ya udah terserah mereka gitu. Tapi 3.000 ini aku menghargai 3.000 orang ini gitu. Yang selalu nonton kontenku ini. Ya jadi aku akan selalu bikin untuk 3.000 orang ini gitu doang. Iya. Itu yang menyemangati gue sampai sekarang untuk fuck it lah kalau nggak jutaan viewers, ya udah yang penting ada yang nonton, nikmatin, ada yang komen, udah cukup. Ini sih Mal, sebenarnya yang paling penting adalah kita kadang selalu mensalahartikan angka dengan amal. Gini, maksud gue gini, amal tuh bisa bukan berupa uang ya, bisa berupa ilmu, bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, apapun itulah gitu. Karena kita mengecilkan itu gitu, mengecilkan peran amal ilmu itu, mengecilkan peran insight gitu. Kita ngobrol berdua nih, mungkin dari sini ada orang yang terpantik gitu dari sini Mal. Setelah lo ngomong apa, kemudian orangnya nonton, wah bener juga tuh kata Bang Kemal. Oke, gue mau coba deh untuk ngelakuin hal ini. Apapun itu ya yang dilakuin, entah musik, entah apapun gitu. Terus kemudian dari situ bergulir hidupnya berubah menjadi lebih baik gitu. Matters nggak satu views itu buat lo? Kalau lo matters kan? Yeah. Itu orang Mal. Persis kayak yang dibilang Mas Erik. 200 itu orang. Lo bayangin, lo kumpulin orang 200 itu banyak Mal. 3.000 apalagi itu banyak Mal. 1.500 buat views, kecil banget men 1.500. Bro, lo kumpulin orang 1.500 di lapangan penuh itu. Ya. Dan jangan, maksud gue gini, kadang kita selalu kayak kita udah ngomong panjang lebar terus kita ngeliat viewsnya men cuman kayak 900 atau misalnya cuman 500 views gitu misalkan. Men, lo kita nggak pernah tahu 100 dari 500 itu mungkin hidupnya terinspiring untuk ngelakuin sesuatu yang lu nggak pernah tahu, dan karena mereka nggak pernah ngomong juga ke lu gitu. But it happens. Itu sudah pasti pernah terjadi, entah kapan orang terinspirasi sama lu. Gitu. Dari sekian ratus orang yang nonton mungkin. It matters Mal. Lu bikin orang hidupnya, satu orang hidupnya merasa lebih baik aja.
itu udah matters. Apalagi lu ngelakuin ini bertahun-tahun dan berapa orang yang udah pernah terinspirasi sama lu tapi mereka nggak bilang. Iya. Dan kadang-kadang ketika kita convert itu jadi angka, itu jadi meaningless. Iya. Iya kan? Karena lu ngeliat itu sebagai angka, enggak, lu ngeliat itu sebagai orang. Itu aja. Kayak kenapa orang kemudian misalnya lu bertanya, lu bukan orang yang pertama bertanya kayak gini ke gua misalkan. Tapi virusnya kan nggak ada bang, kecil gini-gini. Iya memang. Tapi gua ngerasa butuh untuk ngelakuin ini untuk gua sendiri dulu, untuk Dedi dan untuk orang-orang yang datang ke sini gitu. Orang yang nonton, misalkan kayak kemarin ada episodenya Awan Fis tuh. Oh iya. Bang, makasih ya udah bikin sebuah manual lah katakanlah untuk band-band yang baru nih, kita jadi punya ide. Men, bayangin nggak? Nah, kalau tiba-tiba band itu sukses, kan itu adalah salah satu insight yang berhasil masuk ke otaknya mereka gitu, misalkan kepikiran mereka gitu. Nah itu kan yang kadang-kadang kalau kita convert jadi angka itu cuma satu orang loh. Iya. Cuma satu gitu, satu hit. Tapi meaningnya besar banget untuk hidupnya dia. Jangan pernah ngecilin kebaikan ketika itu dikonvert ke angka, Mal. Iya benar. Ya itu lagu etalase bang. Iya kan? Iya. Itu lagu lu etalase. Makanya gue langsung relate. Dan itu kita juga baru nyadar kadang-kadang kalau mereka nyamperin kita yang kayak, bang gue kemarin nonton podcast lu, bener kata lu. Itu baru kita. Dan itu terjadi ke Tuan 13. Jadi Bang Upi tuh. Upi. Iya kan kita kan nggak tahu maksudnya albumnya dia yang dengerin berapa banyak. Tiba-tiba ada at some point dia tuh depresi dengan maksudnya dia nggak mau berkarya, dia mau jadi pekerja biasa aja. Akhirnya ada orang datang ke dia, bang terima kasih udah bikin album ini bang, karena gue jujur aja gara-gara Bang Tuan 13 gue jadi gini-gini. Habis itu dia stop mau nyari kerjaan di luar, dia bikin lagu hip hop lagi, maksudnya jadi rapper lagi. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh yang ya tadi lu bilang amal itu kan kita nggak tahu. Dia orang dengerin kita di rumah, tiba-tiba anjing dia jadi sesuatu pribadi yang berbeda gara-gara dengerin podcast kita. Kan kita nggak tahu bang, dia nggak bilang, dia nggak komen. Tapi kan pahala kita kan, ya pahala nggak kelihatan. Makanya kan kadang-kadang orang nggak percaya surga neraka kan karena itu bang, nggak kelihatan. Iya. Tapi kan kita ya udah ibadah mah ibadah aja gitu. Bener. Ya makanya sih gue ngerasa kayak di era sekarang tuh orang selalu mengartikan kesuksesan dan keberhasilan itu adalah by numbers. Only. Ya. By numbers only. Tapi mereka nggak pernah tahu ada sesuatu yang nggak bisa lo kalkulasi. Yaitu kebaikan dari orang-orang yang nonton lo gitu. Tapi bukan juga kita ini sebagai orang yang lebih baik ya. Iya. Karena nggak ngaruh juga gitu. Maksudnya apakah gue orang yang lebih baik karena gue ada di depan kamera? Enggak men. Banyak orang yang lebih goblok kelihatan di depan kamera malah kebuka semua aibnya. Cuman ya berusahalah untuk tidak melakukan itu gitu. Paling enggak ya. Jangan bikin hal-hal yang aneh lah. Tapi ya dengan ngobrol gini gue rasa ya ini udah jadi sebuah, kalau kita ngerasa apa ya gue harus ngapain ya? Apakah ini matters? Tanya dulu sih ke diri lu sendiri, lo butuh apa enggak lo ngerasain, lo butuh apa enggak lo ngelakuin ini gitu. Butuh apa enggak, dilunya dulu tuh. Butuh enggak gue? Kalau lo udah bilang lo udah bingung, nah mikir deh tuh dalam-dalam. Ini sebenarnya ya apa enggak ya? Iya, gue kejar apa ya? Benar. Gitu. Emang kalau udah ngomongin angka tuh nggak habis-habisnya deh. Pokoknya kemarin juga yang Tompi viral tuh, yang Dokter Tompi gara-gara angka juga tuh, yang kontennya Atta Halilintar apa dia ngomongin rumahnya kan rumahnya harga 100 M, tapi dinaikin jadi 150 M sama timnya Atta Halilintar. Aduh viral bang. Terus dia bilang ditanya sama timnya Atta, kenapa lu bilang itu 150 M, kan gue jadi dikejar orang pajak. Terus kata pokoknya kalau salah benerin ya teman-teman, tapi intinya dia ngomong ya biar menarik bang, secara judul 150 M. Wah gila. Nah itulah ya kan dikejar itu bang, viral angka, oh biar menarik dilihat orang, jadi orang clickbait. Nah itu bang. Ya itulah zaman sekarang, kalau udah kita terpatok sama angka, segala cara kita lakukan untuk orang nonton. Lama-lama mah ya begitu bang, kita akhirnya menjadi orang yang kita benci itu. Maksudnya kita bener. jadi amit-amit ya. Jangan sampai. Iya makanya ya semoga the podcast ini bisa memberikan sesuatu bang. Amin. Buat netizen ya. Amin ya, buat yang nonton semoga kalian tercerahkan. Nih biasa kita sebelum udahan baca komen nih bang. Ini ada tim distorsi ini DJ-nya Senloko. Mau nanya tapi nggak jadi ya. Iya bang Tis, tanya aja bang. Senloko gokil. Iya bang. Wih Mas Iga, Mas Ardi, kalau misalkan cuma boleh dengerin satu band di dunia ini seumur hidup, bakalan milih band apa? Dan kenapa? Kenapa The Strokes? Gua suka The Strokes dari SMA ya. SMA. Jadi emang masih jadi daily, ya nggak daily gua sih, maksudnya weekly playlist gua selalu ada lah gitu The Strokes gitu. Jadi emang dari gua SMA 2004
sampai 2024. Ya udah 20 tahun. Jadi kayaknya it's safe to say kalau gue gak apa-apa dengerin The Strokes. Ya The Strokes emang comfort zone sih. Iya, Gue daripada Arctic Monkeys gue lebih dengerin The Strokes juga. Sama. Makanya pas Arctic Monkeys kesini gue enggak, gue gak mau. Begitu ada The Strokes nah ini gue iya coy gila. langsung gue kejar. Jadi The Strokes bang ya. The Strokes. The Strokes ya. Oke. Bang kok gak pernah manggung pakai batik lagi ya juga bang? Iya, gue terakhir pakai batik tuh kayak 2019 deh. Karena gue bosen. Bro kayak gila men, gue dari 2014 tuh ke 2019 udah 5 tahun. Kayak udah kali ya gitu. Terus sempat coba-coba lain-lain, cuma sekarang udahlah santai aja, gue pakai baju hitam, pakai kaos hitam, that's it. Gak ada batik-batik lagi. Gitu ya, jadi bosan ya. Bosan guys. Teman-teman, setelah Ikan Belida apakah akan ada mahakarya lain dengan songwriter bernama Pican? Nah, lu bang. Gua tuh sebenarnya sempet kemarin kan si bangsat dia kayak nulis lirik lagi apalah gitu, terus gue bilang, Chan, kalau lu bikin popang lagi nggak menarik Chan. Jadi apa dong Goy? Kita bikin hip hop. Anjing lu yang bener kayak gimana? Nih gue bikinin example-nya kayak Keras Sakti. Gue kayak anjing jelek. Langsung gak mau dia. Bingung gue, anjing lu jangan gini dong Goy. Iya. Pican. Enggak kok itu juga proses penciptaannya lucu juga bagaimana tadi yang lu cerita di luar kalau dia menulis lirik terus liriknya jelek banget lagi tiba-tiba udah gue main gitar lah, gue menyanyi deh, lu ini deh apa namanya lu nyanyiin gitu, prosesnya aja lucu bang ya. Iya, terus rekaman gitu kan, gue bikin draftnya dulu dah, gue bilang nih draftnya kayak gini nih, nyanyi, wah gue makasih banget nyanyi bagus banget nih gini. Udah lu bacot lu ke rumah gue, terus udah ke rumah gue bareng Awe kan. Terus udah Chan lu nyanyi Chan gini, sudah. Awe duduk tuh di sofa kan. Nyanyi Ikan Belida gini. Habis itu kayak, ini kan podcast Minggu, lu ngapain we? Gue bilang, gak, lu jangan dengerin suara gue gak, ntar kasih, lu sedih dah kalau denger suara gue. Dia bilang gitu. Gue bilang, terus kontribusi lu apa sih ninjing kayak apa ya, udah deh. Makanya belakangnya tuh ada oi gitu kan. Udah we, lu itu aja. Itu gue bisa tuh teriak-teriak. Ikan Belida, oi gitu. Awe mah cuma bisanya individu merdeka, dia mah bisanya itu dong bang, nyanyi anthem gitu. Kalau lu suruh nyanyi dia aduh jangan dong gitu, pasti gitu. Tapi emang Pican lu temenan juga udah lama sih bang ya, soalnya bang ya. Iya. Udah dari sekolah ya bang ya. Iya kali dari kuliah awal 2009 kayak. Kuliah bareng bang? Enggak. Gua nggak satu kampus. Maksudnya itu kayak teman ke teman aja gitu lah awalnya. Terus kemudian anjing nih orang lucu banget, brengsek kan mulutnya. Ya udah temenan deh. Iya, itu dia ya. Jadi terjawab soal Ikan Belida ya. Makanya buat Bang Iga, thank you udah datang ke podcast ini bang. Sukses terus buat Bara Suara. Amin. Dan juga buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.